Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik pembiasaan penyembuhan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pembiasaan penyembuhan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, maka penyembuhannya pun harus melalui banyak faktor. Oleh karena itu khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan, memang kita harus ya kerja keras lah ya, kerja keras demi kesembuhan. Walaupun jalan-jalan kesembuhan itu memang banyak ya, jadi kita punya cara, kita punya metode, kita punya terapi dan lain sebagainya demi kesembuhan. Semakin banyak jalan menuju ke kesembuhan kita tempuh, maka untuk menjadi cepat sembuh itu akan menjadi lebih mungkin cepat terwujud. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, ini khusus ya semacam metode ya. Jadi ini adalah metode pembiasaan ya. Pembiasaan penyembuhan supaya kita cepat keluar atau cepat sembuh dari gangguan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Nah, pembiasaan yang saya maksud ini ya karena mengingat bahwa penderitaan kita itu selain penderitaan secara fisik ya, yang ditandai dengan bermacam-macam sensasi yang sering kita rasakan ya. Nah, itu juga secara psikis juga terganggu. Nah, maka dari itu memang kita harus banyak cara, banyak metode, banyak pendekatan ya, banyak strategi, banyak treatment untuk supaya bisa menjadi sembuh. Nah, untuk kali ini yaitu dengan pendekatan pembiasaan ya, pembiasaan penyembuhan. Nah, ketika dulu saya menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, memang cukup lama ya sampai tahunan. Nah, ini juga karena belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman tentang metode-metode bagaimana caranya untuk keluar dari jeratan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, sehingga kita harus memang ya akhirnya menggali sendiri, yang akhirnya
ternyata memang harus begini, itu berdasarkan juga dari pengalaman-pengalaman orang lain. Setelah kita banyak sharing ya, termasuk saya juga banyak menonton dari motivator-motivator di YouTube juga. Nah, akhirnya bisa membandingkan penderitaannya dengan diri saya, ternyata agak sama. Nah, kemudian saya ikuti. Nah, akhirnya saya praktekkan, saya lakukan. Nah, akhirnya membantu kesembuhan kita menjadi lebih cepat. Oke teman-teman, jadi pendekatan pembiasaan ya, pembiasaan penyembuhan antara lain ya terdiri dari beberapa hal ini. Yang pertama kita biasakan ya, atau pembiasaan menjaga 3P ya. Ini sebenarnya sudah sangat umum ya, tapi ya memang harus melalui seperti itu. Itu jadi yang pertama pembiasaan menjaga 3P, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Pola makan seperti biasa ya, kita berusaha makan tepat waktu, makan makanan sehat, kemudian menghindari makan makanan pantangan ya, khususnya yang ekstrim-ekstrim kontra dengan ini apa, lambung kita, seperti makanan yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang berlemak tinggi ya. Nah, itu saya kira teman-teman juga sudah paham lah tentang itu, karena di video-video yang lalu juga saya sudah meng-share tentang pola makan penderita asam lambung gitu. Baiklah, jadi selain menjaga pola makan, nah tentunya kita juga menjaga pola hidup ya. Intinya kita itu jangan terlalu diforsir untuk beraktivitas ya, contohnya kerja sampai larut, kemudian seperti begadang ya, akhirnya istirahat juga kurang. Nah, ini tidak baik. Yang sebaiknya istirahat itu cukup lah ya, minimal 7 sampai 8 atau 9 jam kita tidur, seperti itu. Selain itu juga pola pikir. Nah, ini kalau pola pikir ini lebih luas ya, lebih luas dan kecenderungannya lebih dominan menyebabkan penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, dan juga lebih sulit untuk dikeluarkan karena sifatnya abstrak seperti itu. Nah, untuk pola pikir intinya ya kita selalu berpikiran positif, khususnya hubungannya dengan masalah penderitaan kita ya. Selalu menganalisanya positif, menganalisa yang baik-baik. Kemudian kita menjaga emosi ya, harus terkendali, biasakan jangan emosian. Nah, kemudian juga menjaga perasaan ya, kita tidak perlu merasa berketakutan, merasa khawatir, merasa was-was, merasa cemas yang berlebihan ya, sehingga asam lambung itu menjadi akan selalu normal. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini yang pertama, yaitu membiasakan menjaga 3P ya. Jadi pola makan, pola hidup, dan pola pikir itu. Untuk lebih jelasnya, lebih rincinya ya, saya sudah meng-share juga di video-video yang lalu tentang pola pikir penderita asam lambung, tentang pola hidup penderita asam lambung. Silahkan teman-teman kalau mungkin masih kurang paham bisa diputar lagi ya videonya gitu. Oke teman-teman ya, itu jadi yang pertama, pembiasaan menjaga 3P. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembiasaan afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Yaitu kita mengafirmasikan kata-kata yang positif untuk
menyemangati diri kita sendiri itu teman-teman. Jadi kita selalu mengafirmasikan kata-kata yang positif untuk diri kita sendiri. Contohnya misalkan ya, ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mungkin mau berangkat beraktivitas, itu saya itu selalu mengatakan kepada diri kita sendiri ya. Contohnya misalkan alhamdulillah saya sudah sehat, alhamdulillah saya tidak apa-apa, alhamdulillah saya tidak cemas lagi, alhamdulillah saya tidak takut lagi, alhamdulillah saya bisa beraktivitas, saya bisa produktif. Nah, itu selalu dikatakan di dalam diri kita. Semakin sering kita mengatakan kata-kata afirmasi seperti itu, maka itu akan melupakan penderitaan. Nah, ketika penderitaan itu sudah lupa karena kita seringnya mengatakan kata-kata afirmasi yang positif terhadap diri kita, nah itu maka asam lambung nanti akan normal dengan sendirinya. Karena apa? Karena di saat kita tidak mengafirmasikan kata-kata positif terhadap diri kita, itu sebenarnya sudah terjadi ilusi ya, ilusi di dalam pikiran kita. Contohnya begini, ketika kita mau berangkat bepergian, itu yang saya alami dulu ya, itu kadang di pikiran saya masih agak ketakutan, masih berpikir wah jangan-jangan nanti kambuh, wah jangan-jangan nanti pusing di jalan, jangan-jangan nanti pingsan dan lain sebagainya. Itu kadang pikiran masih seperti itu. Nah, itu adalah pikiran ilusi dan halusinasi yang sebenarnya salah. Mengapa salah? Karena setelah kita coba pergi ya, pergian ternyata juga tidak kambuh, ternyata juga tidak pingsan, ternyata juga tidak keliengan. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu harus kita lawan dengan afirmasi kata-kata positif. Jadi ketika misalkan mau pergi ya katakan saya baik-baik saja, saya sehat, saya tidak cemas, saya tidak takut, saya berani untuk beraktivitas dan akan siap untuk produktif. Semua rasa ketakutan, semua rasa was-was, semua rasa cemas dan semua sensasi yang muncul itu adalah ilusi dari pikiran saya yang salah, katakan seperti itu. Sekarang saya sudah bisa berpikir positif. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim kita berangkat. Nah, dengan seperti itu nanti yang terjadi ya baik-baik saja itu. Jadi ini adalah afirmasi positif. Itu biasakan seperti itu sehingga kita tidak sampai pikiran ini ilusi yang menang gitu. Tapi yang menang adalah ya batin dan pikiran kita yang real, yang terucap gitu, seperti itu. Dengan seperti itu nanti lama-lama tidak ada lagi rasa keraguan-raguan, kemudian rasa was-was dan rasa jangan-jangan, nanti itu nggak akan muncul itu. Tapi ini prosesnya juga agak panjang teman-teman. Jadi yang namanya afirmasi ini memang harus dirutinkan ya, sehingga mindset pikiran itu menjadi lama-lama itu dikuasai oleh kata-kata afirmasi itu. Semakin sering dikatakan, nah itu menjadi semakin kuat jiwa kita kepada tujuan kita, yaitu untuk mencari kesembuhan di dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Karena apa? Karena sebenarnya kita hanya terjadi perang batin ya, perang batin antara perasaan dan pikiran, yang kadang yang memenangkan itu adalah yang ilusi yang negatif itu. Mengapa yang memenangkan yang negatif? Ya wajar saja karena kita sudah diterpa dengan sensasi-sensasi yang
luar biasa dasarnya itu. Nah, maka dari itu caranya begitu ya. Ini satu treatment ya. Jadi memang harus dibiasakan kita afirmasikan kata-kata yang positif kepada diri kita sendiri. Oke teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ya, pembiasaan yang ketiga ini ya. Jadi pembiasaan aktivitas normal. Nah, ini juga berat juga teman-teman. Karena apa ya? Kita paksakan diri kita untuk mencoba beraktivitas seperti kita itu sehat normal. Itu seperti orang-orang lain yang tidak punya gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis. Nah, karena ini sifatnya pembiasaan, ini jadi dilatih teman-teman. Dilatih seolah-olah kita ini sudah bisa beraktivitas yang normal. Beraktivitas normal ya sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Kalau kita bekerja ya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, kita ikuti aja seperti itu ya. Mungkin yang sebagai petani bekerja mungkin di kebun ya tiap hari berangkat ke kebun saja seperti itu. Walaupun ya walaupun ini memang ya luar biasa masih terjadi pertentangan dengan ilusi. Biasanya ketika mau berangkat mungkin ke kebun, mungkin ke kantor, mungkin ke pasar dan lain sebagainya ya sesuai dengan profesi kita. Nah, ini ilusinya itu selalu menghantuinya yaitu jangan-jangan nanti pusing, jangan-jangan nanti kambuh, terus nanti bagaimana di sana. Nah, itu kan seperti itu ya. Tapi itu harus diafirmasikan, kita lawan. Nah, akhirnya kita tetap beraktivitas dengan kadar semampunya, teman-teman. Semampunya artinya seperti ini. Ketika kita memang karena ini kan pembiasaan kan sifatnya latihan ya, latihan. Nah, sedikit demi sedikit ya. Ya, kita tidak usah ditarget di dalam kita beraktivitas. Jadi semampunya dan mungkin di dalam kita mencoba beraktivitas kadang ya ada sensasi-sensasi yang muncul itu pun wajar. Nah, di saat seperti itu ya ya sudah kita istirahatkan dulu itu. Kita istirahat dulu, mungkin menenangkan dirilah, minum-minum atau mungkin makan makanan kecil atau apa ya. Dan nanti setelah tenang ya, mungkin sensasi juga sudah menghilang lagi. Ya udah itu jalan lagi seperti itu. Ini yang namanya pembiasaan itu seperti itu. Jadi nanti kita bisa karena terbiasa, itu memang seperti itu. Dan ini uniknya di sini. Jadi sementara untuk menyembuhkan kita harus membiasakan diri seperti orang normal sehat, sementara kita sedang punya penderitaan. Ini siapapun orangnya pasti akan berat sekali, tapi dengan tekad lah ya, dengan tekad sedikit demi sedikit seperti yang saya alami dulu juga seperti itu, Nah, maka dari itu ya kita memang harus berjuang lah, berjuang melawan asam lambung inisiatif psikosomatis demi kesembuhan. Oke teman-teman ya, jadi intinya seperti itu. Saya yakin teman-teman pasti bisa ya. Yang penting sudah ada niat, kemudian mencoba merealisasikan, saya yakin pasti bisa. Dan karena bisa itu menjadi terbiasa dan akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Jadi intinya pada session kali ini adalah metode pembiasaan penyembuhan asam lambung inisiatif psikosomatis, yaitu ada 3 hal: pembiasaan menjaga 3P, pembiasaan afirmasi positif, dan pembiasaan beraktivitas normal. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat.
saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.